Oke, yuk kita bedah ini lebih dalam. Pernah nggak sih Anda perhatikan fenomena ini? Orang yang kelihatannya paling heboh, paling vokal soal kemampuannya, seringkali justru yang paling menyimpan keraguan. Kita mau gali nih gagasan dari bab 4 buku Do Hard Things. Keyakinan diri sejati itu tenang, insecurity itu keras. Menarik kan? Betul, menarik banget. Sumber kita ya bab itu fokusnya membedah perbedaan mendasar antara percaya diri yang asli, yang beneran dari dalam, sama yang apa ya? Yang palsu gitu. Atau sekedar pamer. Nah itu dia, yang sering kita sebut insecurity. Rasa ragu yang dalam, tapi anehnya justru tampil keras. Butuh banget pengakuan luar. Beda sama keyakinan sejati. Tepat. Jadi, tujuan kita bareng Anda nih ya, memahami itu tadi. Apa sih keyakinan sejati? Kenapa insecurity itu cenderung berisik? Dan gimana pemahaman ini penting buat bangun mental yang tangguh? Oke, kita mulai ya. Di bab ini ada contoh bagus banget. Kisah Leonard Buddy Edlen, pelari maraton top dunia. Dia ini detil banget nyatet data latihannya. Obsesif malah ya kayaknya. Bisa jadi. Tapi 2 hari sebelum lomba penting, pelatihnya, Fred Wilt, malah negur dia. Gara-gara Edlen jogging ringan. Loh, kenapa ditegur? Bukannya bagus ya, persiapan? Nah, ini dia uniknya. Wilt bilang itu manifestasi ketidakpastian. Jadi bukan soal latihannya, tapi lebih kayak cara Edlen buat, menenangkan suara ragu di kepalanya. Ah, oke. Jadi itu nyentuh inti masalahnya ya. Kita semua kan punya keraguan, wajar lah. Keyakinan diri sejati itu fungsinya kayak penyeimbang gitu. Penyeimbang keraguan itu. Iya, kalau keyakinan lagi rendah, nah ini riset Hayes dan Bowden nunjukin atlet kelas dunia aja bisa jadi irasional. Susah ngontrol gugup, mikirnya negatif melulu. Perilakunya jadi ragu-ragu juga. Banget. Jadi keyakinan itu semacam filter, kita lihat tantangan. Kalau filternya lemah, ya suara ragu itu jadi kenceng banget, berisik jadinya. Wah, ini jadi ingat gerakan self-esteem tahun 90-an, ingat nggak? Banyak piala partisipasi, pujian berlebihan di sekolah. Oh iya, yang penting semua merasa menang. Nah, bab ini agak kritis nih. Katanya pendekatan gitu seringnya cuma bikin keyakinan palsu, dangkal gitu, nggak ada dasarnya. Mirip bravado lah. Topeng buat nutupin insecurity ya? Nah, topeng gagah tapi dalamnya berisik sama keraguan. Persif, keyakinan sejati itu kan dalamnya kuat, ada bukti nyata kemampuan, ada pemahaman diri yang jujur. Kalau yang palsu, wah butuh panggung, butuh dilihat orang. Keras dan pamer gitu ya? Iya, sering kali gitu, bahkan bisa dilusi. Kayak, fakta unik itu loh, 1 dari 8 pria merasa bisa ngambil poin dari Serena Williams. Hah? Serius? Serius, ini bukan cuma lucu-lucuan, tapi nunjukin betapa bahayanya kalau persepsi kita, yang mungkin didorong insecurity tadi, jauh banget dari kenyataan. Gampang rapuh jadinya, gampang nyerah. Oke, terus gimana dong caranya biar kita bisa bangun keyakinan sejati yang tenang ini? Yang kokoh. Buku ini kasih beberapa cara praktis nih. Apa aja tuh? Pertama, fokus naikin standar minimum yang bisa kita ulang terus. Istilahnya raise the floor. Jadi bukan cuma ngejar performa puncak sesekali doang. Ah, masuk akal. Jadi bangun fondasi yang stabil ya, biar ada bukti konsisten buat diri sendiri. Betul. Terus yang kedua, ini penting banget kayaknya. Terima diri apa adanya, termasuk kurangnya kita. Wah, ini kedengeran simpel tapi susah ya. Justru itu kekuatannya. Kalau kita bisa terima kekurangan, senjatanya insecurity itu jadi tumpul. Kan insecurity seringnya muncul dari penolakan kita sama kelemahan diri. Penerimaan itu bikin tenang. Oke, penerimaan. Lalu yang ketiga? Nah, yang ketiga ini nyambung banget sama cerita Edelin tadi. Belajar percaya sama proses latihan atau persiapan kita. Keyakinan asli itu tumbuh dari kerja keras yang emang kita lakuin, bukan dari panik di menit terakhir karena takut gagal. Jadi kayak pesan Wilt ke Edelin itu ya, percayai latihanmu. Intinya di situ. Benar banget. Tapi ini bukan berarti pasif kan ya? Cuma percaya aja gitu. Oh, bukan pasif. Justru aktif mindahin fokus. Dari berisiknya rasa takut, ketenangannya persiapannya matang. Ini nyambung ke ciri utamanya. Keyakinan sejati itu pada dasarnya tenang. Tenang gimana maksudnya? Nggak butuh pengakuan heboh dari luar. Nggak perlu pamer ini itu. Lebih ke jujur sama diri sendiri. Kita kuat di mana, lemah di mana, tantangannya apa. Itu aja.
Jadi bisa lihat situasi lebih jernih gitu ya? Tepat. Orang yang beneran yakin itu bisa nilai situasi dengan kepala dingin. Bisa akui tantangan tanpa merasa kiamat. Beda banget sama insecurity. Yang cenderung keras tadi ya? Iya, yang bikin banyak drama di kepala, suka memutarbalikkan kenyataan, dan selalu cari-cari pembenaran atau tepuk tangan dari orang lain. Suara insecurity itu kan nuntut perhatian terus. Benar juga. Kebisingan itu pasti nguras energi ya? Banget. Menghambat performa. Kalau tenang dari keyakinan sejati kan enak, ada ruang buat fokus ke tugasnya. Oke, jadi rangkuman pentingnya buat Anda nih apa ya? Intinya keyakinan diri yang asli itu nggak perlu teriak-teriak. Nggak perlu validasi heboh. Iya, dia tumbuh dari dalam, tenang, kokoh. Akarnya ya pemahaman diri yang realistis sama bukti kerja keras kita. Justru insecurity yang sering bikin ribut paling kenceng. Buat nutupin kerapuhannya itu. Nah, dengan pemahaman ini ada pertanyaan bagus nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Pas Anda hadapi tantangan berikutnya nanti, coba sadari deh pilihannya. Gimana caranya biar Anda bisa lebih fokus bangun keyakinan yang tenang dan asli itu? Lewat persiapan, penerimaan diri, konsisten. Daripada membiarkan suara keras insecurity yang ngambil alih respons Anda. Itu bantangannya. Memilih ketenangan dari keyakinan sejati.